Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saya hanya mau mengingatkan peran kita dalam belas kasih Allah. Bagi saya, doa terhadap orang-orang sakit itu ada dua hal yang penting. Pertama adalah menyatakan belas kasih Tuhan, menyatakan cinta. Kita berdoa, kita memperhatikan karena cinta. Agak sulit memang untuk mendoakan musuh. Tapi karena Tuhan mengatakan cintailah musuhmu, maka mari kita juga berdoa untuk musuh. Lantas bagaimana kalau kita berdoa untuk musuh kita yang namanya penyakit? Apakah penyakit kita anggap sebagai musuh yang harus dikalahkan? Sekitar sebulan yang lalu saya dapat telepon dari seorang dokter dari LA. Sakit perut, dokter gigi. Dia sudah ke dokter, belum ditemukan penyakitnya apa, tetapi dia percaya bahwa dengan mengikuti misa online ini saya akan sembuh. Dan luar biasa, sambil kesakitan dia ikut misa online, dan ketika selesai misa online dia merasakan sehat. Dan ternyata setelah itu dia ke dokter lagi, dia memang tidak ada penyakitnya. Imanmu yang menyelamatkan, bahwa Tuhan pun juga bekerja melalui misa online. Sungguh cinta kasih Tuhan, belas kasih Tuhan tidak terbatas ruang dan waktu, bahkan melintasi sekalipun dengan alat yang kemajuan teknologi ini. Ada lagi suatu kesaksian yang menarik dari saya ketika kami bersama kelompok doa dari Bali mendoakan seorang yang sakit. Salah satunya sakit skelosis, itu tulang punggungnya bengkok 38 derajat. Seorang anak wanita bernama Fit, umur 13 tahun. Dan luar biasanya ketika kita doakan, tulang-tulangnya bergerak. Dari 38 derajat menjadi lurus. Dan kebetulan kakaknya dokter, maka ada rekam medisnya. Jadi ini bukan hanya cerita, tetapi kejadian yang sungguh-sungguh gitu. Celakanya lantas kemudian banyak orang mendengar berita ini, kemudian mencari saya untuk meluruskan tulang bengkok. Saya pikir ini bukan keahlian saya. Ini adalah karena iman orang yang mendoakan, karena iman orang yang didoakan, karena iman ibu anak itu. Ini suatu yang terjadi karena kehendak Tuhan. Maka kehendak belas kasih Allah inilah yang menjadi penting di dalam hari orang sakit kita diingatkan. Dalam belas kasih ada kasih dan belas kasihan. Menurut saya dalam Injil hari ini nampak belas kasih Tuhan terhadap orang yang bisu. Ya, orang bisu biasanya karena juga tuli. Kalau orang tidak bisa mendengar, pasti juga tidak bisa berbicara. Saya bisu tuli dalam bahasa Cina misalnya. Saya tidak bisa mendengar artinya apa, maka saya tidak bisa mengucapkan apa. Maka
apalagi kalau orang tidak bisa mendengar, maka dia juga tidak bisa berbicara. Banyak sekarang ini saya menghadapi anak-anak yang autis, dan dia biasanya terlambat berbicara, tapi tidak terlambat mendengar. Saya selalu bertanya, bisa dengar enggak? Kalau dipanggil atau ada musik, kalau ada suara, oh bisa. Oh tunggu aja. Suatu saat anaknya akan berbicara. Dia karena terlalu sibuk mendengar, maka dia malas berbicara. Maka kalau ada kejadian seperti itu, jangan cepat-cepat memvonis bahwa anak ini bisu. Yang terjadi adalah anak-anak ini terlambat berbicara. Karena terlalu sibuk ingin tahu, terlalu sibuk untuk mendengar hal-hal yang lain-lain, maka dia lantas kurang waktu untuk berbicara. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, saya hanya mau mengingatkan peran kita dalam belas kasih Allah. Bagi saya, doa terhadap orang-orang sakit itu ada dua hal yang penting. Pertama adalah menyatakan belas kasih Tuhan, menyatakan cinta. Kita berdoa, kita memperhatikan karena cinta. Agak sulit memang untuk mendoakan musuh. Tapi karena Tuhan mengatakan cintailah musuhmu, maka mari kita juga berdoa untuk musuh. Lantas bagaimana kalau kita berdoa untuk musuh kita yang namanya penyakit? Apakah penyakit kita anggap sebagai musuh yang harus dikalahkan? Apakah virus harus kita anggap sebagai musuh yang dikalahkan? Kalau dia kita anggap musuh pun oke lah, tapi lawanlah dengan kasih. Kita lawan dengan kasih karena yang bisa mengalahkan musuh hanyalah kasih. Dan umumnya karena merasa orang-orang sakit, maka musuh utama menurut saya adalah rasa takut. Takut kalau mati. Ya. Maka orang takut sakit karena takut mati. Jangan-jangan saya mati. Bagaimana anak saya, bagaimana suami saya, istri saya, umur saya masih muda. Pekerjaan saya bagaimana? Apakah saya diberi waktu panjang untuk berkarya? Karier saya dan seterusnya. Ketakutan itulah yang kemudian menjilma. Ya, kalau orang takut kemudian biasanya pikirannya macam-macam. Jangan-jangan ini karena dosa saya, jangan-jangan ini karena disantet orang. Itu isinya ketakutan. Terjemahan dari rasa takut. Apakah penyakitnya ada obatnya? Dan mulai orang mempersoalkan penyakit. Saudara, yang paling penting adalah tujuan Anda. Tidak ada orang datang pada Tuhan Yesus, Tuhan, saya sakit apa? Kenapa saya tuli? Kenapa saya budek? Obatnya apa Tuhan? Kapan sembuhnya Tuhan? Ini pertanyaan dari pikiran orang. Banyak orang sakit selalu ngomongnya begitu. Romo, saya sakit apa? Kenapa saya sakit? Obatnya apa? Kapan sembuhnya? Ini bukan sikap orang beriman menurut saya. Sikap orang beriman datang pada Yesus mengatakan, Tuhan saya mau sembuh. Tujuannya apa sembuh ya? Mintalah sembuh.
Kalau mau tahu tentang penyakitmu, ya tanyalah pada dokter, pada orang-orang yang belajar tentang itu. Boleh juga tanya pada Mbah Google. Tapi energi Anda jangan kamu habiskan untuk mempersoalkan penyakit. Bahkan kita cenderung untuk menjadi dokter untuk diri kita sendiri. Kita tanya pada dokternya, dokter gini, sakit apa dok? Dokternya menerangkan. Kita malah membantah, apakah tidak sakit ini dok? Jadi perdebatan dengan dokter kemudian justru kita membuang-buang waktu. Akhirnya kita memilih obat sendiri. Ketakutan itu yang mewarnai. Itulah ketakutan yang menjadikan kita jadi buang-buang energi untuk memikirkan penyakit. Oke, kita memang harus mengenal diri kita sendiri. Ini sakit apa, kita rasakan, kenapa, tetapi mengenal diri itu baik. Tapi tujuan Anda untuk sembuh, untuk mohon kesembuhan itu penting. Untuk memohon cinta kasih Tuhan, belas kasih Tuhan. Maka unsur pertama dari doa untuk orang sakit bagi saya adalah kasih. Bagaimana kita berdamai dengan penyakit, dengan penderitaan. Maka kita membutuhkan energi damai, energi bahagia, energi pengampunan. Yang kedua, sangat penting adalah bahwa Roh Kudus bekerja. Tujuan pertama dari kesembuhan adalah pengudusan. Tuhan Yesus telah menguduskan lidah orang itu dan telinga orang itu dari penyakit. Tujuan dari doa adalah menyucikan. Kalau badannya kotor, ada penyakit ya kita sucikan. Kalau ada virus kita sucikan. Bagaimana menyucikan? Roh Kudus bekerja. Yang bekerja adalah Roh Kudus yang menyucikan. Jadi ingat, menyucikan ada 4 hal. Pertama, menyucikan dari dosa. Kedua, menyucikan dari penyakit apapun. Kita seringkali hanya melihat penyakit itu dari segi fisik. Padahal ada orang sakit karena dosa, mungkin karena psikologis, kebencian, kemarahan. Kita sucikan orang itu dari roh jahat. Kalau ini sakitnya dari setan, ya setannya diusir. Bagaimana ngusir setan? Ya datanglah Roh Kudus pada diri kita. Yang paling sulit bagi saya adalah menyucikan memori, ingatan. Ingatan kita ini selalu kembali pada hal-hal yang negatif. Kebencian, kemarahan, luka hati, luka batin. Kita mengingat, bahkan ya memori yang positif pun kadang-kadang bisa jadi beban. Contohnya orang reuni, kemudian CLBK, cinta lama bersemi kembali. Itu kenangan bagus tapi kemudian jadi beban. Ya kan? Kecewa, getun, orang Jawa itu punya bahasa bagus, getun. Seandainya dulu saya dengan dia, tidak dengan suami saya ini, tidak dengan istri saya ini, saya akan bahagia. Udah terlambat, udah lewat.
Ini menyucikan memori itu tidak mudah. Kita harus kembali pada belas kasih Tuhan yang memelihara kita terus-menerus. Maka saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian yang dicintai Tuhan, marilah kita mengasihi. Mengasihi berarti berbelas kasih. Mengasihi juga orang lain dan diri kita sendiri. Ya. Supaya tidak terlalu panjang, saya hanya mau mengingatkan ada hal yang penting bahwa kita seringkali lupa untuk mengasihi diri kita sendiri dengan doa. Berarti apa? Ada self healing dan self exorcist. Kalau ada setan dalam dirimu, usirlah dengan kuasa Roh Kudus karena kamu mencintai dirimu. Kalau dirimu sakit, sembuhkanlah dirimu. Ya, dengan kuasa Roh Kudus mengadakan self healing. Saya menyembuhkan diri saya sendiri. Saya menyembuhkan dengan memberi obat, dengan memberi doa, dan seterusnya. Intinya dari pengalaman saya asik mengasihi orang yang menderita, membuat orang kemudian yang menderita punya harapan dan bahagia itu asik. Banyak berkat Tuhan ada di sana karena ternyata mukjizat masih ada.